Oke, kita lanjut ke area samping full, area belakang full ya. Di sini ada gue pakai gambar ini. Oke, ini adalah area belakang fullnya untuk Aston Martin. Dan sepertinya ini akan jadi part 2 ya. Sama datang di part 2 karena dari part satunya sudah kelamaan. Jadi ini adalah part 2-nya. Sisa untuk bagian belakang, full bagian belakang dan area detailnya akan gue bahas di part 2 ini. Oke, apa saja yang ada di belakang? Kita lanjutkan ya. Sebentar, gue akan perbesar dulu gambarnya. Oke, area belakang Aston Martin DBX 707 dan welcome di part 2 nya. Area belakang ini ada apa saja? Akan gue bahas dulu. Ada apa saja di sini? Ada knalpot, ada diffuser. Tau lah ya diffuser, kemarin gue bahas tentang apa ya. Jadi diffuser ini tentang untuk membuat area downforce tambahan di bagian belakang ini yang mendapatkan aliran angin dari bawah kolong mobil, dirapikan dan dinaikkan oleh diffuser di bagian belakang ini. Tadi ada knalpot, ada diffuser, ada air vent, out fan ini. Sebentar gue hapus dulu. Out fan ini. Ada ductile. Tadi yang gue bahas tadi waktu kemarin, bukan tadi ya. Kemarin gue bahas tadi, dan juga ada kaca di sini. Di sini ada kaca. Ada spoiler. Untuk spoiler atas kaca dan ductile ini dan out fan ini telah gue bahas di video lalu. Silahkan cek video gue sebelum ini. Dan kali ini gue akan bahas untuk bagian belakangnya, area bawah, diffuser dan lain-lain. Oke, kita lanjut kita akan bahas untuk area diffusernya dulu ya. Diffuser ini sangat kompleks ya bawahnya ya. Diffuser ini akan mengangkat angin dari bawah mobil ke area atas begini. Jadi kalau dari samping seperti ini, dia akan menerima diffuser ini berfungsi untuk membuat sebuah angin yang dari dalam kolong mobil ini bergerak ke atas begini. Nah, dia akan ke atas begini. Sebentar. Untuk diffuser Aston Martin DBX 707 ini, dia bentuknya unik ya. Dia berbentuknya seperti double diffuser. Nanti akan gue jelaskan. Jadi anginnya akan naik seperti ini. Di sini tadi kemarin atasnya begini kan? Begini. Jadi dia atasnya begini. Bisa begini. Kenapa bisa begini atasnya? Silahkan cek di video kemarin gua. Lalu di sini ada anginnya. Angin dari diffuser dan dari atas begini. Nah, 3 bentuk airflow ini yang ada di Aston Martin DBX 707 ini untuk bagian belakangnya ya. Dan di bagian sini ada sedikit aero kecil ya, yang dia bisa berputar di sini karena anginnya balik ke area sini ya. Di sini ada angin juga. Di sini ada out fan yang mengarahkan angin ke bagian belakang mobil. Di sini ada angin. Ya, begini. Diffuser ini, Aston Martin 707 ini mempunyai diffuser yang gue bisa bilang sih sangat kompleks ya. Jadi di bagian sini, sebentar, ada juga penjelasannya nggak ya?
sedikit ya. Oke. Jadi di diffusernya ini dia bentuknya seperti double diffuser. Dia ini satu diffuser begini. Jadi diffusernya dia tuh begini. Sebentar. Itu diffusernya begini. Kalau dari belakang ya, diffuser begini. Dan ada satu lagi diffuser yang di sini. Sebentar. Ada diffuser gedenya, diffuser gede, dan diffuser gede ini punya anaknya lagi, diffuser ini. Nah, jadi diffuser ini punya, jadi di bagian sini dia tuh ada diffuser lagi begini. Nah, di sini ada wings kecil ya. Nah, di sini tadi ada knalpot bagian 2 ini, knalpot. Ini bagian floornya, bagian bawah mobil. Nah, begitu. Jadi diffusernya ini dia double. Agak sulit menemukannya di mobil-mobil lain. Namun kali ini Aston Martin kembali lagi mempunyai desainer yang jenius, desainer aerodinamika yang jenius. Jadi untuk membuat maksimum downforce di bagian belakang sini dengan diffuser yang sangat unik, bahkan double ya. Jadi di sini ada diffusernya. Di sini diffusernya. Nah, begini. Di sini ada diffusernya. Dan di sini tadi kata gua ada wings kecil. Di sini. Dan di sini. Nah, begini. Nah. Dia seperti ini. Jadi anginnya ini dia akan dari bawah naik ke atas begini, dan angin juga ada di antara diffuser gede dan antara diffuser bawah ini. Jadi angin naik ke atas begini. Di sini ada knalpot yang membuang negative pressure kembali karena panas, tapi itu disapu lagi oleh airflow yang ada di bawah mobil ini, berbentuknya dingin. Jadi dia akan disapu oleh airflow di bawah. Di sini jadi ada outwash, ada out fan mengalirkan angin. Jadi anginnya di sini bertemu dia dari bagian sini bertemu dengan airflow yang ada dari bawah. Jadi sangat-sangat kompleks ya. Jadi sangat-sangat jenius Aston Martin Engineering untuk mendistribusikan anginnya secara baik, secara rapih. Oke, akan gua hapus dulu. Kita kembali lagi ke belakang full. Kita lihat apa saja yang ada di belakang. Nah, gue lanjut. So, di belakang sini tadi ada angin utama, yaitu berada dari atas begini, bisa begini, kena ductile begini dia. Dan di sini ada diffuser begini. Di sini ada angin lagi diffuser ke sini. Lalu di sini ada knalpot yang disapu oleh airflow dari bawah knalpot ini. Dan di sini ada out fan lagi di sini, dan secara keseluruhan anginnya bentuknya seperti ini untuk bagian belakang. Seperti itu. Jadi anginnya punya di belakang, bagian belakang sini punya 4 distribusian angin yang cukup menarik ya. Jadi bahkan 5 di sini. Di sini ada shoulder lagi di sini. 6. 5. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5.
Jadi punya 5 aliran airflow angin yang ada di belakang sini, dan wow, itu sangat menarik sih buat gue. Next, bagian belakang sudah, kita akan masuk ke detail untuk ini. Oke, ini adalah bagian terakhir, yaitu bagian detail. Gue akan bahas detailnya untuk air fan yang ada di sini. Jadi di sini, di bagian samping sini ada air fan untuk di sini bolong ya, pasti bolong sini. Di sini sudah dipastikan bolong. Dan air fan ini berfungsi untuk membuang angin di belakang di sini. Nah, di bagian sini dia terdapat seperti sirip-sirip ya. Kalau kita lihat sini ada sirip-sirip begini. Sini ada siripnya. Dan ini bolong, mengalirkan angin ke sini. Jadi karena di sini tekanannya sangat besar dan turbulensi, maka angin itu harus dibuang. Salah satu caranya membuat air fan di sini. Begitu. Dan air fan ini berlubang di sini. Dia mempunyai konturnya begini. Dia punya konturnya begini. Nah, dia berlubang, namun di sini dia terdapat seperti cekungan ya, begini. Gua ada gambar lainnya. Nah, di sini dia berlubang, mengalirkan udara ke sini, mengalirkan angin keluar dari air fan ini untuk pendistribusian angin. Dan di sini pasti ada yang jatuh ke bawah anginnya, ada yang tumpah ke bawah. Kata gue sebut sih namanya tumpah ya, angin tumpah, karena angin di sini pasti overload. Angin di sini pasti sangat banyak, pasti ada yang tumpah ke bawah sini. Nah, angin tersebut keluar dari sini yang bersifat semi turbulensi, tapi sudah diluruskan, sudah agak diminimalisir turbulensinya dengan sirip-sirip seperti ini. Jadi sini ada sirip-sirip untuk menetralisir angin yang turbulensi tersebut ke area samping sini. Nah, begitu. Sini tadi ada depannya begini. Sini ada yang masuk sini, ada yang masuk ke roda, ada yang masuk ke area arc wheel ini. Yang masuk roda untuk mendinginkan brake big brake kitnya ini ya. Jadi sini tadi ada angin keluar dari sini, angin di sini, angin di sini, dan pasti ada angin yang tumpah ke bawah sini, yang masuk bergabung dari depan sini, bergabung ke tengah, masuk ke tengah, dan tadi yang ada di belakang lewat diffusernya, dibuang lewat diffuser, sehingga menghasilkan angin yang naik, otomatis menghasilkan downforce yang cukup tinggi. Begitu. Dan sekian dari video gue untuk kali ini, Aston Martin DBX 707. Menarik bukan? Ini adalah SUV pertama dan terkencang pertama dari Aston Martin, sekaligus menyandang sebagai SUV terkencang di dunia selama ini. Dan inilah aerodinamikanya. Bagaimana menurut kalian? Dan sangat menarik ya
aerodinamikanya. Itu semua untuk mendukung kecepatan yang sangat tinggi Aston Martin ini, dan digabung dengan kejeniusan dari desainer Aston Martin yang sangat jenius. So, sekian dari video gue. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau gue bikin video tentang aerodinamika di sini. So, bye-bye, dan sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Kira-kira video apa ya? Next week kita akan bahas lagi aerodinamika selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.